Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam renungan 30 menit di Jumat pagi. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dibaharui firman Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Untuk itu sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami kembali datang pagi ini, kami membawa hati kami Tuhan. Kami mau setiap kami dipulihkan, dibaharui ya Tuhan. Kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan, dan kami mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan jatuh di tanah yang subur, jadi rema kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah roh-Mu ya Tuhan bersekutu di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah. Dari awal, mari sama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan
berada di lembah gelap, Tuhan menyertai kami. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, sejauh langit dari bumi, begitulah kasih-Mu ya Tuhan. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari engkau yang berbeban berat, pandanglah Yesus, pandanglah Tuhan. Carilah wajahnya, sebab Dia berkenan ditemui. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatan kami, perisai kami. Engkau Allah kami yang mulia. Engkau Allah kami yang hidup. Tidak pernah Tuhan Engkau melalaikan doa-doa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau selalu membaringkan kami di padang rumput yang hijau, membawa kami kepada air yang tenang. Begitulah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sampai hari ini yang kami boleh nikmati Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tumbuh di setiap hati anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang membutuhkan firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka kuat, teguh, tidak hilang pengharapan mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita lihat kebenaran firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada renungan pada pagi hari ini, saya mengutip dari pernyataan Allah ketika Paulus berdoa tentang duri dalam daging yang ada di dalam kehidupannya sebagai seorang utusan iblis untuk mengocohkan dia supaya dia tidak menjadi sombong atas penglihatan-penglihatan luar biasa 14 tahun yang lalu yang dia terima ketika dia percaya kepada Kristus. Dan atas itu dia katakan dia ingin bermegah, tapi bukan dirinya, tapi orang yang mendapat penglihatan itu. Dan betapa luar biasanya dalam keagungan penglihatan yang begitu indah, Paulus menyadari bahwa ketika dia ada di sana, bermegah di dalam itu, pada posisi itu juga ada duri dalam daging yang membuat dia menderita. Soal duri dan dalam daging ini berkali-kali dijelaskan oleh para penafsir Alkitab di dalam para penafsir Perjanjian Baru, ahli teologi Perjanjian Baru. Mereka mengatakan bahwa duri dalam daging yang diderita oleh Paulus bisa saja sakit penyakitnya, bisa juga penderitaan yang dia alami. Bisa juga hal-hal berat yang dia alami membuat dia begitu menderita di dalam hidupnya. Dan untuk duri dalam daging ini Rasul Paulus 3 kali berdoa. 3 kali dia minta supaya Tuhan mencabut ini di dalam kehidupannya. Tuhan mengangkat duri dalam daging dalam hidupnya. Dan ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk penderitaannya ini, jawaban Tuhan turun atas dia di ayat 9 yang telah kita baca bersama-sama. Dalam hal ini saya rindu sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Paulus sedang menyatakan ada kekuatan dan ketangguhan di masa lemah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus kuat dan tangguh juga di masa lemah ini. Dan mari kita lihat di ayat 9 tadi, ada 3 bagian penting yang saya bagi, yang akan saya sharingkan dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi saya bagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama, mari kita lihat tentang kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia? Ingat bahwa kasih karunia adalah kehadiran, kemurahan, dan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kasih karunia
merupakan suatu daya, suatu kekuatan yang dicurahkan Allah yang berasal dari sorga, yang dikaruniakan kepada orang-orang yang berseru kepada Allah. Sama seperti Paulus berseru kepada Allah. 3 kali dia berseru kepada Allah dan Allah mencurahkan kasih karunia di dalam kehidupannya. Pada masa-masa kita mengalami penderitaan, pada masa-masa kita mengalami tekanan, pada masa-masa kita merasa lemah, kita harus berseru kepada Allah supaya kasih karunia Allah ini berdiam di dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang lemah dan kita mengalami kesukaran di dalam hidup kita, baik kesukaran karena kita memberitakan Injil, kesukaran demi Injil, dan kesukaran karena kita hidup benar di dalam Yesus Kristus, maka kasih karunia itu dicurahkan atas hidup kita. Dan kasih karunia itulah yang membuat kita bisa melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus, yang saya bagi menjadi poin kedua, yaitu kuat dan tangguh di masa lemah. Bagaimana sih Rasul Paulus bisa kuat dan tangguh di masa-masa lemah di dalam kehidupannya? Yang pertama, kita menemukan bahwa semakin besar kelemahan, pencobaan yang kita hadapi karena Kristus, iman kita kepada Yesus, dan hidup benar kita di dalam Kristus, di dunia ini kita menderita, kita mengalami pencobaan yang semakin berat, dan kita menjadi lemah di dalam hidup kita. Bahkan semakin besar kelemahan di dalam hidup kita, maka semakin besar kasih karunia yang akan diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini kalau engkau menderita karena imanmu kepada Yesus, kalau engkau menderita karena engkau menjalankan firman Tuhan, kalau engkau kesulitan karena engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, dan engkau menjadi lemah di sana, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau memberitahu kita bahwa pada saat itu maka semakin besar kasih karunia yang akan Allah curahkan di dalam kehidupan kita. Apa yang dikaruniakannya akan selalu cukup untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, untuk kita melayani Dia, untuk kita memikul penderitaan di dalam hidup kita. Sama seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, duri di dalam daging itu sebagai sesuatu yang berat yang menghantam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat selama kita mendekatkan diri kepada Kristus, maka Kristus akan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan sorgawinya di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu jangan kecewa, jangan putus asa, jangan patah arang ketika engkau lemah. Karena pada saat itu kau harus berseru kepada Allah. Maka Dia akan mengaruniakan kasih karunia dari sorga di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita kuat dan tangguh di masa lemah. Maka yang kedua, pastikan ketika kita lemah, pastikan kita ada di dalam kasih karunia Allah. Kita harus bangga dan melihat nilai kekal di dalam kelemahan kita. Karena dengan demikian kita menemukan kuasa Kristus ada bersama dengan kita, diam di dalam diri kita. Bahkan ketika kita merasa tidak mampu, di sana Allah mencurahkan kuasanya untuk kita menempuh perjalanan hidup di dunia ini menuju ke rumah kita di sorga, rumah sorgawi bagi kita yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kelemahan kita lah ini merupakan kesempatan. Pada saat kita lemah, itu adalah kesempatan bagi Allah di dalam Yesus Kristus untuk menyatakan kuasa dan kecukupan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita melihat kesulitan, pencobaan, penderitaan hidup di masa penatnya Rasul Paulus, di masa lemahnya Paulus begitu sering mengalami kekuatan kasih karunia ilahi sehingga dapat berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu,
jika perjalanan iman kita selama ini. Apakah engkau baru setahun ikut Tuhan, baru sehari ikut Tuhan, baru sebulan ikut Tuhan, 10 tahun ikut Tuhan, 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu mengikut Tuhan. Dan hari-hari ini engkau merasa lemah, engkau perlu datang kepada Allah. Lihat Paulus pada masa lemahnya, dia menemukan kekuatan kasih karunia ilahi dicurahkan di dalam kehidupannya. Dan kita bisa berkata sama seperti Rasul Paulus berkata, ketika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu, hari ini apapun masalah yang kau hadapi, mari kita lihat bahwa dalam ajas iman kekristenan yang kita miliki, pada waktu kita lemah dalam diri kita, maka kita juga kuat dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau kita menyadari itu, kita akan menjalani kehidupan dengan mata kita memandang kepada Kristus yang memberi kekuatan, yang memberi kasih karunia-Nya dalam hidup kita, memberi kesanggupan bagi kita untuk kita bisa menjalani kehidupan kita, dan kita akan menemukan kemenangan di dalam Dia. Pada waktu kita menyadari kelemahan kita, maka langkah yang harus kita lakukan, kita datang kepada Kristus dan kita berseru kepada Dia, maka kita layak menerima kekuatan darinya. Lalu kita akan mengalami curahan kuasa Roh Kudus, mengalami curahan kekuatan dan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat berkata sama seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang menganugerahkan kuasa-Nya di dalam hidup kita, yang menganugerahkan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau menderita, kalau hari ini engkau mengalami kesulitan, kalau hari ini engkau penat, kalau hari ini engkau lemah, maka saatnya engkau berseru kepada Kristus, berseru-seru kepada Kristus, maka firman Tuhan menjamin kita akan menemukan kekuatan dari Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan setiap kita untuk kita menjalani hari-hari kita, baik sepanjang hari hidup kita, bahkan sampai nanti kita sampai kepada rumah kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, ketika kami lemah, kami kuat. Di masa-masa lemah kami menjadi kuat dan tangguh bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena kekuatan yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Karena kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Karena itu hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan, para pemirsa yang mengikuti saat teduh bersama-sama Tuhan pada saat ini. Bapa, kami percaya kekuatan kuasa yang sama yang Engkau curahkan kepada Rasul Paulus akan Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang tidak punya pengharapan menjadi berpengharapan di dalam Engkau. Sebab di dalam Kristus Yesus Tuhan ada kesembuhan, sebab di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pemulihan, sebab di dalam Yesus Kristus Tuhan ada berkat melimpah yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap aktivitas kami, studi anak-anak-Mu, pekerjaan, karir anak-anak-Mu, usaha, bisnis anak-anak-Mu. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan buat berhasil karena segala yang dikerjakan berkenan dan menyenangkan hati Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan
Amin, 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 amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.